الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه إخوانه أما بعد الحمد لله. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah berhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita telah berada di tanggal 22 Rajab tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 22 Januari 2025 Masehi. Insyaallah di siang yang berbahagia ini kita bersama-sama melanjutkan pelajaran kita, pembahasan dalam Kitabul Jami' yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Sekarang kita masih di bab yang keempat, yakni peringatan dari akhlak yang buruk. Peringatan dari akhlak yang buruk. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. Hadis tersebut berbunyi, wa an Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, dari Qutbah bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Qal, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Jadi hadis ini ialah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu doa Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak doanya. Dan ini diantaranya doa tersebut agar terhindar dari akhlak yang tercela. Doa Nabi tersebut, Allahumma jannibni, ya Allah jauhkanlah aku, munkaratil akhlaq, dari akhlak yang mungkar, wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i, dari amal-amal yang mungkar, dari hawa nafsu yang mungkar, dan juga berbagai penyakit. Akhrajahu At-Tirmizi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, was-sahahu, dan dia disahihkan oleh Al-Hakim, wal lafzillah, dan ini lafaz dari Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Jadi hadis ini sahih. Makna dari hadis yang kita pelajari ini, bagaimana Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling agung. Manusia yang paling agung, sebagaimana Allah memujinya langsung. Jadi bukan pujian dari sahabat-sahabat, bukan pujian dari orang-orang Arab, bangsa Arab ketika itu, tetapi Allah Rabbuna Jalla wa Ala yang langsung memuji mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Jadi hadis ini, ayat ini menunjukkan pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mulianya akhlak beliau. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdoa kepada Allah agar dijauhkan. Perhatikan di sini,
Di sini ada rahasianya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Jadi Nabi tidak berdoa dengan a'udzubika, tetapi dengan lafaz Allahumma jannibni, kata Nabi SAW dalam doanya, min munkaratil akhlaq. Jadi Nabi meminta agar dijauhkan, benar-benar dijauhkan dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang mungkar. Jadi di sini lafaznya tidak berlindung, tetapi memang betul-betul Allah jauhkan dari akhlak yang buruk. Mungkarat, di sini kata-kata mungkarat itu biasanya identik dengan sifat-sifat yang tercela berupa amalan hati. Mungkarat. Di sini ada seperti akhlak-akhlak yang buruk, apapun bentuknya, seperti sombong, hasad, dengki, pelit, penakut, apapun bentuknya, suuzon dan seterusnya. Jadi Nabi SAW berdoa dari perihal tersebut, pada amalan-amalan hati tersebut. Kemudian hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdoa kepada Allah, meminta agar diberikan akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Di hadis yang lain, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukilah aku jalan menuju akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan aku petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Isrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa memalingkan kecuali Engkau. Doa ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Baik, kita pelajari satu-satu. Ada 4 Nabi berlindung dari doa ini. Yang pertama tadi munkaratil akhlak, dari akhlak yang buruk. Jadi di sini munkaratil akhlak telah kita sebutkan tadi, itu identik, munkaratil akhlak itu identik dengan amalan-amalan batiniyah. Sebagaimana tadi telah kita singgung, sombong, hasad dan seterusnya. Dan Nabi juga meminta dihiasi agar diganti dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang baik. Di situ ada rendah hati, ada tawadu, kasih sayang, mudah memaafkan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari munkaratil a'mal, dari amal yang buruk. Tadi munkaratil akhlak, yang berikutnya munkaratil a'mal, dari akhlak yang buruk. Dan mengenai munkaratil a'mal itu biasanya adalah ibadah-ibadah anggota badan yang nampak. Itu seperti orang-orang yang biasa, seperti lisannya mencaci maki, ghibah, atau tubuhnya seperti tangannya suka memukul orang, menampal orang, kemudian kakinya suka menendang orang. Nah, itu amalan-amalan yang anggota badan. Kemudian yang ketiga, di doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dijauhi dari al-ahwa. Al-ahwa yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau dia baik itu apabila mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa juga yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Berarti hawanya baik, hawa nafsunya baik. Adapun jika menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hawa nafsu yang buruk. Dan betapa banyak orang yang tumbang, maksudnya tumbang, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang buruk ini. Dia tunduk dengan hawa nafsunya. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dia turuti. Jadi banyak orang yang bertekuk lutut dengan keinginan hawa nafsunya.
Itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kejelekan hawa nafsu. Bahkan yang lebih parah lagi, hawa nafsunya dijadikannya ilah, sesembahan selain Allah, waliyadzubillah. Apa yang diingini oleh hawa nafsunya tetap dia patuhi, sebagaimana dia mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Jathiyah, ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Terangkanlah kepadaku bagaimana tentang seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi dia telah diperbudak oleh hawa nafsunya, waliyadzubillah. Itu makanya di dalam doa ini, selain dari akhlak yang buruk, amalan yang buruk, Nabi juga berlindung dari hawa nafsu yang cenderung kepada keburukan. Dan memang asal muasal dari hawa nafsu itu dasarnya cenderung kepada keburukan. Di dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan. Kemudian yang keempat, al-adwa, itu agar terhindar dari penyakit-penyakit. Di sini penyakit yang berbahaya tentunya, seperti juzam, lepra, atau saraton, penyakit kanker, atau penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Adapun penyakit-penyakit yang di situ ada yang bermanfaat. Jadi ada penyakit ini yang bermanfaat. Loh, kenapa ada penyakit yang bermanfaat, Ustaz? Ini kita jelaskan di dalam hadis ini, hadis dari Abu Hurairah, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala sabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syauqati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan keletihan, kemudian penyakit, kemudian kekhawatiran tentang masa yang akan datang, kemudian kesedihan terhadap perkara yang sudah lewat, kemudian demikian juga gangguan dari orang lain, kemudian kegelisahan hati, sampai duri yang menusuknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kafarallahu biha min khatayah, melainkan kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu makanya kalau kita menjenguk orang sakit, itu kita doakan, syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Jadi agar disucikan dosa-dosanya. Kemudian hadis, kita tidak boleh mencela demam. Misalnya demam kita cela, itu tidak boleh. Jabir meriwayatkan, dakhala ala ummi Sayyib au ummi Musayyab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Ummu Sayyib, atau nama yang lainnya disebutkan Al-Musayyab, Ummu Al-Musayyab. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma laka ya Umma Sayyib au ya Umma Musayyab?" Apa gerangan yang terjadi terhadap engkau wahai Ummu Sayyib atau Ummu Musayyab? Lalu Nabi melihat dia, tuzafzifin, engkau gemetaran seperti itu. Qalat al-humma, lalu beliau menjawab, sungguhnya dia demam. La barakallahu fiha, lalu dia mencela demam tersebut. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusibbil humma, janganlah engkau mencela demam. Fa inna tuzhiba khataya bani adam kama yuzhibal kiru khabathal hadid. Karena demam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan dosa anak Adam sebagaimana alat pemanas besi mampu menghilangkan karat besi. Di riwayat yang lain, la tasubbuha fa innaha tanfiz dzunuba kama tunfin naru khabathal hadid. Janganlah engkau mencela demam, sesungguhnya demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa sebagaimana menghilangkan karat besi. Jadi ada juga manfaat dari penyakit itu untuk menggugurkan dosa. Dan kita ingatkan di sini bahwasanya ada dua nikmat yang sering kita lupa terhadapnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu
ni'matani, dua nikmat maghmunun fihi ma katsirun minan nas. Yang dua nikmat ini sering dilalaikan oleh manusia. Apa itu? Yang pertama as-sihah, kesehatan. Yang kedua wal faragh, waktu luang. Maka jagalah dua nikmat ini, yakni kesehatan dan waktu luang, agar dipergunakan semaksimal mungkin untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.